Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin yang terhormat Bapak Kepala BPS, Bu Rini, Pak Hari, dan Pak Imam. Yang saya hormati teman-teman pejabat fungsional Pranata Komputer di seluruh Indonesia, perwakilan dari BKD seluruh Indonesia, dan peserta webinar sosialisasi peraturan Badan Pusat Statistik nomor 2 tahun 2021 semuanya. Luar biasa nih Mbak Alfa ya. Jadi laporan dari tim, ini pesertanya di Zoom sudah sekitar 1.712-an, dan di YouTube disaksikan 1.519 orang. Jadi total 3.000 lebih pesertanya. Mudah-mudahan kegiatan ini bisa memberikan manfaat buat kita semuanya. Baik, teman-teman yang saya cintai dan saya banggakan, nanti kita akan fokus pada penjelasan tentang Juknis, yaitu Perban nomor 2, Perban BPS ya, nomor 2 tahun 2021, yang merupakan turunan dari Permenpan RB nomor 32 tahun 2020. Hari ini kita akan coba bedah dua-duanya, meskipun fokus utamanya pada Juknis, tapi tidak bisa lepas dari Permenpan RB nomor 32 tahun 2020. Hanya saja karena waktu, barangkali mungkin tidak bisa semuanya saya sampaikan dalam paparan. Nanti ada sesi diskusi dan juga ada solusi lain yang sedang kami siapkan untuk sosialisasi materi ini. Pertama, mungkin kita perlu mengenal apa itu Pranata Komputer ya, Bapak Ibu, teman-teman semua yang saya cintai dan saya banggakan, karena mungkin pada kesempatan kali ini webinar sosialisasi Perban nomor 2 tahun 2021 ada peserta yang bukan prakom yang barangkali mungkin tertarik, atau juga ada yang karena terdorong oleh penyetaraan jabatan ya, penyesuaian jabatan administrasi ke fungsional, sehingga perlu tahu apa itu Pranata Komputer. Jadi Pranata Komputer itu adalah PNS yang diberi tugas, tanggung jawab, wewenang, dan hak secara penuh oleh pejabat yang berwenang untuk melakukan kegiatan sistem teknologi informasi berbasis komputer. Jadi sistem teknologi informasi yang berbasis komputer ya, makanya istilah Pranata Komputer itu kita gunakan bersama. Kemudian kalau kita bicara tentang area atau pekerjaan daripada teman-teman prakom di sistem teknologi informasi berbasis komputer ini, secara garis besar pekerjaannya kita bisa klasifikasikan dalam 3 kelas. Yang pertama, tata kelola dan tata laksana teknologi informasi. Yang kedua, infrastruktur teknologi informasi. Dan kemudian yang ketiga, sistem informasi dan multimedia. Nah, nanti dalam kesempatan ini apa yang dilakukan oleh teman-teman Pranata Komputer itu semuanya sudah diatur dalam 2 regulasi ya, Bapak Ibu teman-teman semuanya. Yang pertama Permenpan RB nomor 32 tahun 2020 tentang jabatan fungsional Pranata Komputer itu sendiri. Dan kemudian yang kedua, yang hari ini kita coba akan jabarkan yang agak lebih detail, yaitu Peraturan Badan Pusat Statistik nomor 2 tahun 2021 tentang petunjuk teknis penilaian angka kredit jabatan fungsional Pranata Komputer. Jadi dua regulasi ini kalau mungkin di bahasa kami orang Muslim ya, ini kayak Al-Quran dan hadis gitu ya, ibaratnya gitu ya, Al-Quran dan hadis gitu, yang harus menjadi patokan kita semua dalam melakukan satu kegiatan, dalam beramal, gitu, dalam melakukan pekerjaan di dunia IT, supaya apa yang kita lakukan itu bisa nanti angka kreditnya diterima, kan begitu ya.
Kemudian yang pertama ingin kami sampaikan bahwa sejak Permenpan RB nomor 32 tahun 2020 itu ditetapkan, yakni tanggal 27 Mei tahun 2020, kami mencoba melakukan akselerasi ya, untuk revisi Juknis lama. Jadi jangan sampai revisi Juknis lama ini sampai melewati tahun gitu ya. Jadi kita merangkul pihak-pihak terkait seperti Kemenpan RB untuk substansinya dan juga Kemenkumham untuk harmonisasi dan juga teman-teman Prakom seluruh Indonesia yang kami juga rangkul dalam rangka uji publik Januari 2021 lalu gitu ya. Alhamdulillah berkat sinergi dan kolaborasi kita semuanya gitu ya. Hanya selisih 2 hari sebelum ulang tahun, per tanggal 25 Mei 2021, Peraturan Badan Pusat Statistik nomor 2 tahun 2021 ini alhamdulillah ditetapkan. Ini tentu menjadi perjalanan yang luar biasa gitu ya. Tidak mudah memang. Yang perlu kami garis bawah di sini bahwa kami tidak bermaksud cerita tentang heroiknya kami BPS gitu ya, merangkul pihak-pihak terkait untuk mengukulkan atau menghadirkan Juknis baru gitu ya, tapi justru dalam perspektif kami ini untuk mendukung teman-teman Prakom yang nantinya bisa menjadi hero di negeri ini gitu ya. Jadi kalau saya ibaratkan di film Star Wars gitu, teman-teman Prakom ini kayak Luke Skywalker gitu ya, sebagai hero-nya, dan kami ini mungkin ibaratnya jadi Master Yoda-nya gitu ya, yang bisa membantu tugas dan tanggung jawab daripada teman-teman Prakom ini. Mungkin nanti suatu saat pengalaman heroik teman-teman lah yang nanti kita akan nantikan gitu ya untuk menjawab tadi yang sudah disampaikan oleh ini Pak Ari, Pak Imam, bahkan oleh Bapak Kepala BPS RI Pak Marco Yono ya, tentang transformasi digital pemerintah gitu ya. Jadi sepertinya mungkin nanti perlu ada kisah-kisah heroik teman-teman pejabat fungsional Pranata Komputer di seluruh Indonesia yang kita coba rangkum dalam satu jurnal atau buku gitu ya. Dan mungkin juga perlu ada award Prakom of the Year gitu ya, Prakom of the Year gitu, yang bisa diharapkan memotivasi yang lainnya dalam rangka mendorong semuanya untuk mendukung transformasi digital pemerintah. Sekali lagi dalam kesempatan ini kami mengapresiasi dan memberikan penghargaan yang setinggi-tingginya karena sinergi kolaborasi dari pihak-pihak terkait. Kemudian dengan izin Allah Subhanahu wa taala tentunya gitu ya, Perban nomor 2 2021 ditetapkan atau diundangkan per tanggal 25 Mei 2021 kemarin. Sedikit cerita tentang pembaharuan New Prakom yang kita tuangkan dalam Permenpan RB. Mungkin kita coba flashback dulu sebelum ke Juknisnya ya. Isi daripada Permenpan RB nomor 32 tahun 2020 ini ada penyederhanaan jenjang Bapak Ibu teman-teman semuanya, yang tadinya diterampil di kategori keterampilan ada 4, kita ubah menjadi cukup 3 saja, yaitu terampil, mahir, dan penyelia. Kemudian untuk butir kegiatannya itu ada perluasan area atau ruang kerja bagi teman-teman Prakom gitu ya, yang tadinya 116 butir kegiatan, kita tambah dengan total menjadi 280 butir kegiatan. Kemudian juga karena terlalu banyaknya butir kegiatan, mungkin untuk memudahkan kami melakukan klasifikasi ya dalam unsur dan sub unsur.
supaya lebih representatif gitu ya, dan juga ada penambahan sub-unsur kegiatan-kegiatan teknis yang baru yang kita sesuaikan dengan penambahan atau pengelompokan unsur kegiatan teknis yang kita sudah identifikasi. Dan terakhir terkait angka kredit dan bukti fisik, ini ada perubahan sebagai tindak lanjut penyesuaian dari butir kegiatan yang sudah berhasil kita identifikasi. Ini juga perjalanan untuk menggolkan atau merevisi menjadi Permenpan RP 32 tahun 2020 itu sangat panjang ya. Kami terima kasih pada teman-teman Prakom, kementerian lembaga, dan juga ada perwakilan daripada daerah gitu ya, untuk bisa sama-sama mengidentifikasi butir-butir kegiatan sehingga apa yang nanti dilakukan oleh teman-teman pejabat fungsional Pranata Komputer itu bisa tertampung ya di dalam butir kegiatan tersebut. Kemudian juga nanti di dalam New Prakom yang kita tuangkan di dalam Juknis itu ada penjelasan teknis ya yang lebih sistematis tentang bukti fisik daripada kegiatan teman-teman Prakom. Nah, mungkin sekarang kita coba lihat perbandingan jumlah butir kegiatannya ya, Bapak Ibu teman-teman semuanya. Kalau dulu ya berdasarkan Kemenpan nomor 66 tahun 2003 dan juga Perka BPS nomor 16 tahun 2008, ini ada unsur terampil 2, ahli 3, kemudian subunsur terampil 7, ahli 10, kemudian butir kegiatannya terampil 38, ahli 78, total 16. Sementara di New Prakom gitu ya, yang tertuang di dalam Permenpan RP 32 tahun 2020 dan juga diturunkan dalam Juknis Perban BPS nomor 2 2021, ini ya secara total seperti tadi saya sampaikan bertambah menjadi 280 butir kegiatan. Nah, ini apa artinya? Mungkin bisa kita maknai bersama bahwa ini relevan ya dengan transformasi digital atau era disrupsi ya yang semuanya pada mengarah ke digitalisasi dari proses bisnis yang dilakukan gitu. Terutama di pemerintah seperti tadi disampaikan oleh Bapak Kepala, ada transformasi digital di teknologinya, SPBE, kemudian di data ya. Kami berharap teman-teman Prakom itu bisa membantu pemerintah untuk mendorong terwujudnya insight-driven government gitu ya. Jadi pemerintah yang tidak hanya lagi cuman ya keputusannya berbasis pada data, tapi bagaimana seseorang atau si pengambil keputusan itu bisa mendapatkan insight atau wawasan yang lebih luas dari data-data yang ada itu menjadi penting gitu. Nah ini akhirnya menggiring kita untuk menambah butir-butir kegiatan gitu ya sesuai dengan kondisi yang ada saat ini. Gitu. Jadi ini artinya ya Bapak Ibu teman-teman, terutama teman-teman pejabat fungsional Pranata Komputer, peran teman-teman ini semakin lebih dominan, semakin luas di era sekarang ini gitu ya. Jadi transformasi IT yang tadinya dari pinggiran from edge to core gitu. Jadi IT as a core gitu sekarang gitu. Kalau boleh saya bilang gitu ya. Jadi sudah nampak sebenarnya dari apa yang ada di sekeliling kita, fenomena yang ada gitu ya. Ada istilah mungkin istilah saya horizontal shifting gitu dari pinggiran menuju ke pusat.
Kemudian perlahan-lahan juga udah mulai nampak vertical shifting gitu ya, dari core itu to cloud gitu, ke awan ya, teknologi komputasi berbasis awan gitu. Jadi vertical shifting ini juga mungkin menjadi concern kita semua gitu, untuk bisa memberikan solusi yang terbaik bagi negeri ini dalam melakukan transformasi digital. Kemudian agak sedikit lebih detail, kita coba lihat perbandingan unsur kegiatan teknis, Bapak Ibu teman-teman semuanya, nampak gitu ya, ada di Prakom lama, ada keterampilan sama keahlian, mungkin kalau boleh saya pakai istilah yang disampaikan oleh Pak Hari tadi, di terampil ini IT worker gitu ya, di ahli ini IT enabler-nya ya. Kalau di terampil ini katakanlah task worker gitu ya, cuman operasionalisasi daripada sistem solusi IT yang dibangun gitu, sementara untuk ahli ini menjadi knowledge worker-nya gitu ya, yang coba harus berpikir keras untuk memberikan solusi baik taktis maupun strategis gitu. Nah, sama di Prakom baru itu juga dikelompokkan menjadi dua ya, keterampilan dan keahlian. Hanya ada perbedaan ini unsur kegiatan gitu namanya. Jadi kami tim itu mencoba untuk menselaraskan gitu ya antara keahlian sama keterampilan, antara pejabat fungsional peranata komputer di level ahli dengan di level terampil ini nggak bisa sinergi gitu ya, harus sinergi dan harus kolaborasi gitu. Makanya istilah unsur di dua jenjang ini, keahlian sama keterampilan ini kita pakai istilah yang sama supaya apa? Supaya nyambung gitu ya. Pasti ketika knowledge worker itu berpikir solusi taktis strategis gitu, mungkin solusi teman-teman yang di task worker gitu yang operasionalisasi gitu ya, atau pelaksanaan daripada apa yang sudah diberikan solusinya oleh tim Prakom di jenjang ahli ini bisa nyambung gitu di teman-teman yang terampil gitu. Jadi ini yang menjadi clue ya bagi kami untuk menjaga supaya unsur itu tetap sama antara keahlian dengan keterampilan, sementara di Prakom yang lama ini agak berbeda gitu. Jadi untuk kegiatan teknis New Prakom, kami bisa sampaikan bahwa ada sesuatu yang baru ya, subunsurnya seperti IT enterprise. Ini kalau boleh dibilang istilah relatif baru ya, tapi sebenarnya sudah banyak kementerian lembaga yang sudah mencoba menginisiasi pembangunan enterprise arsitektur gitu ya. Dan saya mendengar Kemenpan RB juga sedang menyusun arsitektur SBBE nasional gitu ya, sebagai enterprise arsitektur nasional gitu ya, yang nantinya diharapkan harus diturunkan di level institusi gitu. Jadi sebenarnya kalau kita lihat isi di kedalaman IT enterprise ini, ada beberapa butir kegiatan di Prakom yang lama yang terakomodir, tapi ada banyak hal yang baru juga di IT enterprise ini gitu. Ini juga hasil diskusi workshop gitu dengan teman-teman kementerian lembaga dan juga daerah. Jadi ada butir kegiatan di sub unsur IT enterprise ini. Kemudian ada manajemen layanan TI gitu ya. Kalau boleh saya istilahkan, seharusnya memang teman-teman Prakom atau layanan IT itu harus sudah menjadi lebih clear gitu ya, yang bisa kita lakukan apa, yang tidak bisa kita lakukan apa gitu. Itu harus clear gitu ya. Kalau enggak, semua-muanya harus bisa kita lakukan gitu ya. Jadi kayak
horden yang sekarang mungkin ada pakai remote itu kerjaannya teman-teman prakom gitu. Itu jadi mungkin harus clear gitu ya. Katalog layanan IT, kemudian SLA dari layanan yang kita berikan gitu ya, service level agreement gitu. Berapa lama kita mengerjakan layanan yang kita berikan, ini juga harus clear sehingga semuanya jelas gitu. Jadi bukan ya teman-teman Prakom itu kayak, mohon maaf istilah Jawanya itu batur gitu ya, semuanya dikerjakan yang tanpa ada kejelasan saya bisanya ini dan saya bisa kerjakan ini dalam berapa lama gitu ya. Ini yang mungkin menjadi pertimbangan bersama gitu ya untuk supaya profesionalitas daripada teman-teman perangkat komputer ini menjadi lebih clear gitu. Jadi ada manajemen layanan IT. Kemudian ada juga audit TI gitu ya. Jadi Bapak Ibu, teman-teman semuanya, inisiatif SPBE ini kalau saya mengikuti substansinya adalah didorong karena inefisiensi ya dari pengadaan IT yang begitu besar, tapi value yang diberikan itu masih sangat minim gitu. Jadi kesan bahwa IT itu boros itu masih kental sekali image-nya gitu. Nah ini mungkin peran teman-teman, jadi konsiderasi teman-teman terhadap akuntabilitas dari investasi IT ini juga menjadi perhatian gitu ya untuk mendorong supaya apa yang diciptakan oleh institusi dan juga pemerintah ini bisa tercapai. Kemudian ada manajemen risiko gitu ya. Ini juga di area tata kelola dan tata laksana ini ada kita munculkan. Jadi resiko tadi mungkin relevansinya dengan akuntabilitas, resiko dari aplikasi yang kita bangun itu tidak user friendly gitu ya, karena baik itu dari sisi fungsi maupun dari sisi fashion gitu ya, nggak sesuai dengan harapan. Ya, ini beresiko bahwa nanti solusi IT nggak akan terpakai. Kemudian dari sisi security gitu itu juga perlu menjadi pertimbangan. Manajemen risiko dari sisi usability sama security mungkin ada aspek yang lain. Jadi kita coba masukkan ini gitu ya, karena konsiderasi untuk perwujudan transformasi digital yang diharapkan oleh pemerintah gitu ya. Kalau yang di infrastruktur TI sama sistem informasi dan multimedia ini relatif ini ya agak sedikit bergeraknya gitu. Yang banyak itu di tata kelola dan tata laksana TI. Nah, kalau tadi seputar butir kegiatan yang tertuang dalam Permenpan RP nomor 32 2020, sekarang kita coba lihat juknis ya, kegiatan peranata komputer yang tertuang dalam Perban nomor 2 2021. Jadi secara umum informasi yang disajikan di dalam juknis yang sekarang itu relatif lebih komplit, lebih detail dan lebih sistematis dibandingkan dengan yang lama gitu ya. Deskripsinya juga sangat jelas gitu. Kemudian ada ruang lingkup atau tahapan yang memudahkan teman-teman pejabat fungsional peranata komputer memahami tentang butir kegiatan yang terkait gitu ya. Lalu ada penjelasan yang agak lebih detail lagi tentang item bukti fisik apa saja yang harus di-provide agar bisa diterima oleh penilai. Jadi di juknis sebelumnya informasi ini tidak tersedia secara lengkap. Di sini kita berusaha untuk memberikan sesuatu yang komprehensif dan sistematis gitu ya. Kemudian batasan penilaian ini juga kita tuangkan ya, supaya teman-teman ini tidak monoton ya, karena saya melihat di case-case yang ada itu banyak teman-teman pejabat fungsional peranata komputer itu monoton kerjaannya itu aja gitu. Nah ini akan menghambat
jenjang karir teman-teman prakom sendiri gitu ya. Jadi kita coba batasi supaya ada kapabilitas yang bisa diperlebar, diperluas gitu, sehingga area pekerjaannya juga bisa menjadi lebih banyak gitu. Kemudian kalau boleh saya bilang keunggulan Juknis baru dibandingkan Juknis lama itu kurang lebih seperti ini ya. Jadi kami sebenarnya ingin berusaha agar setiap pekerjaan yang bisa dilakukan oleh teman-teman prakom itu bisa dipahami dengan baik oleh pejabat fungsional Pranata Komputer itu sendiri dan juga tim penilai ya. Jadi tadi yang saya ibaratkan permenpan RB-nya itu ibaratnya Al-Quran, terus kemudian juknisnya ini hadis gitu ya. Ini menjadi rujukan kita bersama ya untuk beraktivitas gitu. Jadi jangan sampai kita salah dalam memahami, salah dalam katakanlah mencoba merujuk gitu ya dasar hukum dari apa yang kita lakukan sehingga penilaiannya juga nggak sesuai dengan yang kita harapkan gitu ya, yang dinilai merasa didolimi oleh penilai gitu ya, atau yang menilai ini juga tidak bisa memberikan yang semestinya kepada ini yang dinilai gitu. Jadi saya berharap Juknis ini menjadi pegangan dasar hukum teman-teman memberikan penilaian atau mengajukan DUPAK ya, daftar usulan angka kredit yang disodorkan kepada tim penilai gitu. Jadi ada deskripsi kegiatan teknis yang lebih jelas dan detail lengkap dengan cakupan atau tahapan kegiatan untuk setiap butir kegiatan. Jadi prakom memahami apa saja yang harus dilakukan untuk setiap butir kegiatan. Tapi harapannya seperti tadi saya sampaikan ya, nggak cuma prakomnya saja, tapi tim penilai. Kemudian ada detail item bukti fisik kegiatan, apa saja yang harus disediakan supaya clear apa yang dikerjakan dengan output atau bukti fisik daripada kegiatan tersebut harus lengkap sehingga penilaiannya bisa menjadi lebih maksimal. Dan terakhir ada contoh gitu ya. Mungkin selanjutnya ada contoh konkret yang kita ambil dari Perban nomor 2 tahun 2021 ya. Jadi di sini ada contoh untuk unsur tata kelola dan tata laksana teknologi informasi, kemudian subunsurnya IT enterprise. Untuk butir kegiatannya melakukan identifikasi dan analisis kebutuhan bisnis institusi. Ini ada deskripsi kegiatan. Ini terima kasih pada tim yang berusaha untuk dari 280 ya butir kegiatan itu semua harus dilengkapi dengan deskripsi kegiatan yang harapannya bisa memberikan penjelasan yang komprehensif untuk memudahkan pemahaman. Kemudian ada cakupan atau tahapan, ini juga supaya menjadi guideline gitu ya bagi teman-teman dalam melakukan kegiatan di butir kegiatan ini, tahapannya juga clear gitu ya. Ini semuanya kita ambil dari best practice yang ada sumber rujukan yang kita bisa pertanggungjawabkan gitu ya. Jadi cakupan tahapan ini ada rujukannya, kemudian bukti fisik. Jadi setiap tahapan perlu ada bukti fisik apa gitu ya. Ini juga kita tunjukkan dan contoh gitu ya. Jadi harapannya ini bisa menjadi rujukan bagi teman-teman semua dalam melakukan kegiatan, terutama untuk teman-teman prakom dan tim penilai untuk penilaian. Nah, tadi menyambung apa yang disampaikan oleh Pak Hari ya. Jadi sebenarnya kami sudah mencoba untuk berusaha memetakan ini apa yang dikerjakan oleh teman-teman pejabat fungsional Pranata Komputer di Indonesia ini
dengan Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia SKKNI. Tadi ada ya. Jadi ini supaya apa gitu ya, supaya nanti terkait diklat atau mungkin sertifikasi gitu ya. Ini sangat penting sebenarnya mapping antara apa yang sudah kita berhasil identifikasi dengan Kementerian Tenaga Kerja ya yang sudah menyusun SKKNI ini yang menjadi rumusan kemampuan kerja yang mencakup aspek pengetahuan, keterampilan, atau keahlian serta sikap kerja yang relevan dengan pelaksanaan tugas dan syarat jabatan yang ditetapkan gitu. Kemudian Pak Hari tadi juga menyebutkan sudah memetakan gitu ya dengan inisiatif untuk pembinaan teman-teman pejabat fungsional gitu, nggak cuma peranata komputer saja gitu. Ini harapannya upaya-upaya mapping sana sini ini diharapkan bisa koherensi dalam melangkah untuk pembangunan SDM yang dibutuhkan oleh negeri ini dalam transformasi digital itu menjadi lebih lebih komprehensif gitu, utuh, nggak ada yang terlewat gitu. Kalaupun ada gap, ya dari mapping ini kita bisa tahu apa yang harus kita perbaiki gitu ya. Ini juga kalau saya ingin sampaikan bahwa SKKNI atau apapun yang kita tuangkan di dalam butir kegiatan ini juga mengacu pada best practice yang ada gitu ya. Kemudian juga udah tadi Pak Hari juga menyampaikan tentang peta okupasi ya. Kami juga melihat peta okupasi nasional dalam kerangka kualifikasi nasional Indonesia KKNI bidang TIK yang memetakan jenis-jenis jabatan atau okupasi atau profesi IT gitu ya. Ini kita juga melakukan mapping gitu. Kalau tadi di slide-nya Pak Ari memang kelihatannya ada beberapa yang Pak Ari sebut belum ada di ini ya di Prakom. Tapi kami melihat seperti di IT konsultasi, advisory gitu ya, itu kami melihat ini ada ruang yang bisa dilakukan oleh teman-teman Prakom. Kemudian ada IT project management yang tadi disampaikan oleh Pak Ari nggak ada, kami mengidentifikasi ada. Nah, mungkin ini apa? Perbedaan pemahaman ini nanti kita bisa koordinasikan ya, sinergikan gitu untuk bisa lebih ini ya apa analisis peta kegiatan daripada teman-teman peranata komputer ini semakin clear gitu di mata teman-teman eksternal gitu ya, baik di kementerian lembaga yang lain atau di institusi swasta. Ya, intinya semua ini untuk menutupi gap skill mismatch ya di Indonesia, antara lain akibat belum efektifnya pendidikan dan pelatihan yang berbasis kompetensi. Kemudian dengan persamaan persepsi nanti terkait kompetensi ini, maka skema diklat tadi disampaikan Pak Ari, ada banyak skema diklat yang bisa dilakukan. Mungkin juga terkait sertifikasi, ini insya Allah nanti bisa kita standarkan. Nah mungkin di kesempatan ini saya juga ingin sampaikan permintaan dukungan nih kepada teman-teman bahwa saya sebagai Ketua Umum Perkumpulan Peranata Komputer Indonesia atau Prakom ID mengajak teman-teman untuk berpartisipasi dalam wadah profesi yang sah ini ya. Kita bersama coba aktifkan Prakom ID dengan aktivitas yang bermanfaat buat teman-teman Prakom dan juga buat bangsa ini. Kemudian juga ada solusi terkait pemahaman materi Permenpan RB dan juga Perban 2021. Kami sudah coba inisiasi mengembangkan
aplikasi kami sebutnya kanal Prakom ya, kanal Pranata Komputer. Nah ini sudah dengan pendekatan joint development yang kita libatkan tidak hanya teman-teman BPS pusat, tapi ada teman-teman BPS daerah, mungkin akan berkembang ya. Kita bisa merangkul teman-teman dari KL gitu untuk joint development memperkaya kanal Pranata Komputer ini gitu ya. Dan juga barangkali mungkin ada isu ya karena ada penyetaraan jabatan administrasi ke fungsional. Jadi isu load tim penilai, ini teman-teman di BPS pusat itu luar biasa loadnya tinggi. Jadi mohon sharing knowledge gitu ya, bagaimana caranya terkait pembentukan tim penilai gitu ya. Jadi kerjasama dengan teman-teman perlu kita bangun nanti untuk mempermudah penilaian dari pejabat yang akan semakin banyak yang akan kita nilai gitu ya. Nah terakhir ada survei nih, training need analysis yang diharapkan bisa kita jadikan sebagai input ya, feeding ke Pak Hari Budiarto untuk memberikan pelatihan-pelatihan bagi teman-teman Prakom yang apa yang dibutuhkan. Ini saya harap dukungannya nanti ada disampaikan gitu, mohon partisipasinya. Demikian Mbak Alfa, mohon maaf kalau misalkan sudah lewat waktu ya. Yang jelas teman-teman pejabat fungsional Pranata Komputer ini ada core value baru ya, nilai dasar baru dari ASN. Saya juga ingin mengajak teman-teman pejabat fungsional Pranata Komputer berakhlak gitu ya, dan bangga melayani bangsa. Akhir kata, mohon maaf kalau misalkan ada salah kata. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.